Jadi tugas KB ini harus komunikasikan dengan masyarakat, informasi dan edukasi, berikan edukasi. Itu tugasnya kita yang kita lakukan sekarang. Anggaran itu betul-betul yang kita anggarkan betul-betul bermanfaat dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Caranya bagaimana? Kita kembali ke program genting namanya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Jangan menganggap stunting itu bahwa suatu aib, bukan aib bagi keluarga. Jadi jangan disembunyikan anaknya kalau tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat GovPop. Perkenalkan, saya Nur Fadilifa Andini selaku moderator kita pada episode Government Podcast Maupun Visi Pentas kali ini. Dan narasumber saya yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dek Dini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat dan tetap semangat. Ya, saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena Bapak telah bersedia menjadi narasumber podcast kami di episode ke-24 kali ini. Mungkin Pak, kita melihat bahwa sekarang pemerintah baik di tingkat provinsi dan kabupaten angka pengurangan stunting itu gencar dilakukan. Bahkan kemarin beberapa penghargaan yang saya lihat baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten maupun kota dan kabupaten itu mendapat piala di tingkat nasional Pak terkait pencegahan stunting. Dan kita lihat juga Pak bahwa Kota Makassar ini adalah kota wilayah arus kerja pemerintah dan ekonomi. Nah, saya mau bertanya mungkin Pak terkait itu bagaimana sebenarnya ini Dinas Pengendalian dan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar melihat dampak urbanisasi terhadap isu stunting seperti di Kota Makassar. Karena melihat Kota Makassar ini adalah alur perdagangan, pusat pemerintahan, jadi pasti banyak penduduk-penduduk yang ke kota untuk mencari kerja. Ya betul. Jadi begini ya, terima kasih sudah mengundang dan para pemirsa yang hadir ya, sudah luar biasa adik-adik semua di sini. Ya, ini di ruangan saya di sini yang sederhana, tapi kita bersyukur bisa bertemu di sini. Kalau berbicara stunting, saya harus berbicara dulu tentang tugas kami ya, tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Tentunya tugas-tugas selain mensukseskan program Bapak Wali Kota yang pertama itu adalah visi beliau. Visi beliau itu adalah Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Ada 4 poin di situ, 4 visi beliau yang terungkap bahwa Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Ini yang perlu saya jelaskan dulu. Kenapa? Karena kita sebelum saya bisa menjelaskan yang lainnya harus saya jelaskan dulu, uraikan dulu tentang visi misi Bapak Wali Kota sehingga kami sebagai SKPD di bawahnya dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Nah, tadi kalau cerita tentang urbanisasi saya sebutkan dulu bahwa Kota Makassar ini sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dari beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduknya itu 1.542.000 jiwa ya. Jumlah penduduk di Kota Makassar itu 1,5 juta ya. Nah, kemudian 1,5 juta ini itu dikala malam hari atau yang terdaftar di KTP dan KK ya. Tapi ketika siang hari penduduk Kota Makassar itu mencapai angka 1,8 juta. Ada 200.000 sampai 300.000 orang yang masuk Kota Makassar yang mereka ber-KTP dan tinggal di Kabupaten Maros, tinggal di Kabupaten Goa, bahkan Kabupaten Takalar, tapi aktivitas dan kerjanya itu di Kota Makassar. Jadi ketika jam kerja atau hari kerja, maka Makassar ini sebagai ibu kota provinsi mempunyai beban dan problematika dan persoalan yang besar. Kenapa? Karena sebagai kota provinsi, orangnya tinggal di Maros tapi kerjanya di sini. Orangnya tinggal di Kabupaten Goa, KTP-nya tapi dia kuliahnya di Unhas dan sebagainya. Orang yang tinggal di Kabupaten Maros tapi kuliahnya di Unhas juga kan? Ya, nah itu. Jadi ada hampir 2 juta lah penduduk Kota Makassar. Nah, ini menandakan bahwa proses urbanisasi penduduk dari luar ke Kota Makassar ini begitu besar. Nah, oleh sebab itu tentunya
strateginya untuk mengantisipasi ini harus juga mempunyai strategi treatment khusus yang kita lakukan. Makanya tadi mengatakan stunting, bagaimana stunting? Saya katakan ya karena urbanisasi kita. Nah, kalau kita stunting ini saya menjelaskan dari awal, stunting ini orang mengatakan stunting itu orang bilang gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu ini berbeda dengan gizi buruk ya, atau gizi kurang gizi. Anak-anak stunting itu diukur dari tingginya. Stunting diukur itu mulai dari 0 sampai 2 tahun umurnya. Nah, tapi kita kembangkan menjadi 0 sampai 5 tahun. Jadi walaupun kondisi badannya lumayan bagus, tapi kalau misalnya ketingginya agak kurang sesuai dengan alat ukurnya, itu kelihatan stunting. Makanya menjadi program kita ke depannya, stunting itu menjadi program yang paling utama untuk diperbaiki dan atasi begitu. Ya, begitu tuh. Ini Pak, kan tadi kita bahwa ternyata ada beberapa program yang diutuskan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pertama juga mengingat oleh visi misinya Bapak Wali Kota, Pak Mulia, Pak Api dan Ibu Alia. Ini adakah program jangka panjang yang sudah direncanakan oleh Dinas DPKB terkait pengurangan angka stunting Pak? Dan ini apakah sudah terlaksana ini program Pak, dan sudah bagaimana kelanjutannya? Ya, pemerintahan Mulia ini baru dilantik tanggal 20 Februari. Jadi kalau dilihat usianya belum setahun lah, baru 8 bulan begitu, 7 bulan 8 bulan. Nah, tentunya dari kita setiap pemerintahan harus membuat visi dan misi. Visi tersebut itu dilakukan. Kalau program jangka panjang kita sudah lakukan dengan RPJP, program pembangunan jangka panjang, dan RPJM, rencana program pembangunan jangka menengah. Dan RPJP, rencana program pembangunan jangka pendek. Nah, kita jangka panjang 5 tahun itu ini yang kita buru. Jadi setiap per tahunnya itu ada titik-titik prosentase yang kita harus capai. Nah, itu kalau bilang adakah program itu, ya pertama yaitu bagaimana bisa mengendalikan penduduk ya. Mengendalikan penduduk itu bukan berarti mengurangi angka penduduk, mengendalikan. Ya, mengendalikan itu artinya penduduk itu tidak terlalu banyak, yang terlalu sedikit juga. Nah, ya. Bagaimana cara mengetahui sebuah penduduk kota itu dikatakan bahwa penduduk terkendali? Bahwa TFR-nya atau total fertility rate-nya atau angka kelahirannya itu kurang lebih 2%. Jadi kalau di atas 2 sampai sudah 3% di kelahiran, maka dianggap bahwa terlalu tinggi tingkat kelahirannya. Kalau di bawah 2% itu terlalu rendah angka kelahirannya. Justru sekarang Kota Makassar itu tingkat angka kelahirannya agak normal, bahkan kurang 1,95%, artinya di bawah angka normal. Artinya di Makassar ini kurang orang terjadi angka kelahiran. Nah, apa yang bermasalah? Terjadinya urbanisasi, orang yang masuk di Kota Makassar. Cara bagaimananya? Urbanisasi ini ya sebagai ibu kota provinsi, ibu kota metro, kita tidak bisa mengusir mereka. Kita harus terima semua. Oke, kita terima semua sini. Tapi dengan catatan bahwa Anda harus mendaftar sebagai warga Makassar, dan kita akan memberikan perhatian. Persoalannya apa? Yang masuk Kota Makassar itu adalah orang-orang 70-60% orang yang tidak mempunyai, bukan produktif, artinya tidak mempunyai skill, kurang skill ya Pak. Itu Bu Dinita, jadi kurang skill. Jadi ini persoalan ini. Ya, makanya sekarang, tapi kita mau saring itu tidak bisa juga. Jadi caranya bagaimana bahwa kita dibangun beberapa program kerja seperti program Wali Kota itu Creative Hub dan lain sebagainya. Itu kalau Creative Hub tuh program luar biasa. Kemudian Lontara Plus, aplikasi berbasis Lontara, informasi kerja ada di situ semua. Nah, berhubungan dengan stunting, ya stuntingnya bagaimana nanti kita jelaskan lah. Kalau pertanyaan selanjutnya begitu, ya. Ya, saya juga pernah Pak mendengar bahwa, dan kemarin Bapak Wali juga sudah terima penghargaan terkait program-program itu di Jakarta. Nah, kemudian nih Pak, adakah kolaborasi yang dilakukan oleh DPKB kepada OPD-OPD yang ada di pemerintah Kota Makassar ataupun provinsi itu Pak terkait pencegahan untuk stunting dan edukasi untuk keluarga? Iya, jadi tugas kami itu ada 3. Ya, kita selalu bilang DPPKB punya tugas utama itu KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, itu tugasnya kita ini. Jadi tugas KB ini harus komunikasikan dengan masyarakat, informasi,
dan edukasi, berikan edukasi. Itu tugasnya kita yang kita lakukan sekarang. Nah, di PPKB itu. Nah, sekarang ini orang ketika bicara KB selalu orang bilang ini masalah pertambahan penduduk, bukan lagi. Kalau stunting kan bukan masalah pertambahan penduduk. Stunting itu masalah kesehatan penduduk. Jadi sudah ada pergeseran tugas dan kewenangan kita. Metamorfosis daripada kewenangan dari tugas dan kewenangan dari PKB. Bukan lagi masalah itu yang kita urus. Yang kita urus adalah masalah apa? Masalah calon pengantin. Calon pengantin itu namanya catin, calon pengantin yang kita sudah urus di situ. Anak-anak yang mau menikah harus diajar dulu, dilatih dulu, bukan dilatih untuk melakukan hamil ya, tapi dilatih untuk bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Ini yang paling penting. Nah, yang kedua apa lagi? Bagaimana dalam kehidupan itu sosok ayah harus hadir dalam kehidupan anak-anak. Nah, itu terjadi metamorfosis perkembangan daripada tugas dan kewenangan ini. Oleh sebab itu tentunya kalau kita tadi katakan apakah ada pelibatan SKPD lain? Nah, tentu ada. Tidak untuk mengatasi stunting, mengatasi gizi buruk, mengatasi keluarga berencana terkendali dan baik. Tidak boleh berdiri sendiri. Jadi harus ada SKPD pengampu lain. Ada Bapeda, ada Dinas Perumahan. Kenapa Dinas Perumahan? Untuk stunting itu bukan hanya kondisi anak, tapi kondisi rumahnya kita lihat juga. Karena ketika kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk di bawah rata-rata yang kita anggap normal, maka pasti anaknya juga tidak akan sehat lahir. Begitu deh, begitu. Berarti kita lihat juga Pak dari kondisi tempat dia tinggal, karena tidak berdampak apakah ini tempat yang dia tinggal itu layak atau tidak, karena Betul. itu mempengaruhi bagaimana kesehatannya mereka. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait intervensi keluarga urban yang tidak memiliki kependudukan maupun akses layanan dasar, sehingga saya rasa bagaimana nanti nih kita bisa jangkau bahwa ternyata dia tinggal di Kota Makassar tapi ternyata tidak dalam pencatatannya, apakah tetap dilayani atau dia tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar secara resmi. Iya, apakah tetap dilayani Pak karena dia kayak di lingkungannya semua orang ada program begitu tapi ternyata tidak tercatat ya Pak. Yang dinamakan penduduk Kota Makassar adalah penduduk yang terdaftar secara resmi oleh negara. Artinya dia punya KTP, dia punya KK, itu namanya penduduk Kota Makassar. Tapi kita bertanya sekarang, bagaimana kalau orang yang tidak ber-KTP? Itu dibilang tadi, adanya urbanisasi yang pindah ke Kota Makassar, yang tidak terdaftar, yang tidak terdata, karena mereka mau mencari kerja, mencari kehidupan gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan, apakah tidak dilayani? Harus dilayani lah. Apapun itu, apalagi kalau dia sakit, tapi dia tinggal, itu yang paling berbahaya juga kalau misalnya dia sakit, tapi dia ber-KTP Jeneponto misalnya. Iya. Tapi sebagai ibu kota provinsi, sebagai warga negara, mereka punya hak untuk dilayani dong. Nah, makanya kita harus gitu. Itu pun juga, jadi sekarang ini kita mendata yang memberat kita. Ini ada sejumlah anak stunting di Kota Makassar ini kurang lebih 22,9%. Ada penurunan. Ya, dari 25,6 menjadi 22,9% angka stunting di Kota Makassar. Tapi bagi saya cukup tinggi juga itu. Ada kurang lebih 3.022 orang yang stunting di Kota Makassar yang alhamdulillah tiap bulan itu melakukan penurunan. Nah, sekarang dari itu 70% itu mereka di bawah kehidupan yang sangat miskin ya, hampir miskin ya. Nah, itu agak banyak di situ. Nah, caranya bagaimana? Sekarang pertama kita harus melihat dulu apakah dia penduduk Kota Makassar. Tapi ketika dia bukan penduduk Kota Makassar, tetap juga harus kita perhatikan dengan perhatian. Nah, karena mereka tetap pendatang. Tapi kita berikan pelayanan di puskesmas. Nah, itulah yang banyak terdata jumlah stunting di Kota Makassar. Gak mungkin lah Goa mengalahkan Kota Makassar. Goa itu 18% stuntingnya. Kok kita 22,9? Kalau saya sih mengatakan demikian. Ya karena apa? Karena kita ibu kota provinsi. Orang datang ke Makassar cari nafkah. Nggak ada kemampuan keuangannya, kehidupannya morat-marit, masuk ke sini, menikah, menghasilkan anak. Baik kalau misalnya mereka masih di bawah umur, misalnya 18 tahun menikah yang perempuan, waduh, misalnya ini, nah itu persoalan. Nah ini yang harus menjadi fokus kita. Makanya tadi namanya edukasi, KIE tadi. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini yang penting dilakukan. Gitu deh. Baik Pak, karena saya juga sudah baca Pak bahwa ternyata
selama masa kita menjabat sebagai kepala dinas, penurunan angka stunting itu Kak dari tahun ke tahun itu Alhamdulillah turun terus. Alhamdulillah atas berkat kerja luar biasa dari Iya, Bapak alhamdulillah. Kepala Dinas. Berkat semua. Alhamdulillah penanganan Iya. stunting di Kota Makassar itu semakin menurun. Iya. Dan ini Pak, bagaimana Bapak bisa mengukur tingkat keberhasilannya pemerintah terutama di dinas PPKB terkait keberhasilannya ini program-program yang dilakukan? Ya, program. Jadi semua program itu ada parameternya. Iya. Ada alat ukurnya, ada standarnya. Misalnya harus turun 40%, 20% pencapaiannya tiap tahun. Saya sudah membuat program itu namanya tiap bulan. Iya. Tiap bulan namanya Monef yang kita lakukan. Monef ini dilakukan berjenjang oleh kami dan Bapak Wali Kota. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan berjenjang. Biasa dilakukan per 3 bulan, tapi saya lakukan tiap bulan. Jadi masing-masing kepala bidang melaporkan dia punya tugas-tugas mereka tiap bulan. Apa yang kau lakukan tiap bulan? Jangan sampai hanya bikin kegiatan-kegiatan untuk tidak hasilnya. Ngapain hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana anggaran itu tepat sasaran. Anggaran itu betul-betul yang kita anggarkan betul-betul bermanfaat dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kami sini yang kami komunikasikan adalah orang-orang yang memang kurang mampu. Yang kedua, ya kemudian mereka ada harus diberikan perhatian terhadap keluarga-keluarga yang baru melakukan pernikahan dan lain sebagainya itu. Kita lakukan pendampingan. Nah ini yang kita lakukan selama ini. Saya evaluasi tiap bulannya, ya. Kemudian untuk mengetahui stunting juga kita kerjasama dengan dinas kesehatan yang memberikan data tentang jumlah orang yang anak-anak stunting, yaitu adalah dari Dinkes Kota Makassar sendiri melalui data EPPGM. EPPGM itu tiap bulan dilakukan dan setiap bulan itu mereka merilis daripada anak-anak stunting di Kota Makassar. Itulah jalan dasar. Kerjasama dengan apa? Dengan Posyandu lagi. Jadi ini saya bilang tadi KB nggak kerja sendiri, ada Posyandunya, dinas sosialnya. Kenapa dinas sosial? Itu adalah teman-teman yang PKH, keluarga harapan. Saya menyarankan kemarin semua anak keluarga yang terpapar stunting dan melihat kondisi rumahnya tidak memungkinkan, kondisi kehidupan tidak memungkinkan, tolong dimasukkan ke TKDN masukkan data orang miskin. Nah itu yang kita lakukan deh, begitu. Ya, berarti Pak tadi ada ternyata kita evaluasi sebagai kepala tiap bulan kepala bidang. Ya, kepala bidang tiap bulan yang dilakukan untuk kita tahu apakah keberhasilan yang dia lakukan terjun ke lapangan, bagaimana keberhasilannya. Iya. Maka itu Pak, ada survei yang dia bawa atau bagaimana caranya Pak pelaporannya? Pertama-tama kan kita melihat dari anggaran serapan anggaran. Jadi misalnya bulan ini bagaimana serapan anggarannya, ada target yang kita lakukan. Jadi kita namanya evaluasi, monitoring dan evaluasi. Jadi namanya monitoring biaya operasional keluarga berencana. Jadi kita monitoring, kita lakukan rapat khusus itu Pak. Ini. Jadi kita lakukan rapat khusus untuk bagaimana begitu. Kemudian berjenjang lagi untuk tim percepatan penurunan stunting. Kami juga mengkomunikasikan Ibu Wali Kota sebagai ketuanya, beliau ketua TPPS, saya sekretariat. Nah itu dilakukan tiap 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali lah kita lakukan pertemuan dengan Ibu Wali Kota terhadap semua SKPD terkait untuk masalah-masalah stunting ini, khusus masalah stunting kita lakukan. Ini Pak, apakah ini Pak terkait program-program yang dilakukan ini apakah berdampak terkait program adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, adakah pengurangan dari perencanaannya atau seperti apa? Ya, kalau dibilang berdampak, pasti berdampak lah. Kalau misalnya dikurangi anggaran kita yang misalnya 35 miliar, dipotong 4 miliar, jadi 31 miliar sama aja. Pasti berdampak, tapi bagi saya efisiensi itu bukan merupakan suatu hal yang menjadikan kita tidak bisa berkreasi. Maka kita tidak bisa bekerja. Pasti itu efisiensi pasti mempengaruhi kegiatan kita. Jadi ada yang kegiatan kita lari 100, ada efisiensi jadi 80. Tapi itu bukan jadi kita melibatkan perusahaan-perusahaan. Kita melibatkan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi semua pengusaha-pengusaha perusahaan itu kita rangkul semua. Nah, makanya kita rangkul masalah stunting lagi nih. Kalau stunting ini kan tidak cukup anggarannya, mau kasih makan semua 3 ribuan, tidak cukup lah. Nah, caranya bagaimana?
kita kembali ke program Genting namanya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, program Genting ini apa? Diberikan makanan tambahan atau kasih ke MBG juga gitu selama 3 bulan terhadap anak-anak yang terpapar stunting. Jadi dikasih makan selama 3 bulan. Jadi satu-satunya jalan yang paling cepat bagaimana anak-anak bisa bebas dari stunting adalah memberikan mereka makan mereka dan vitamin bergizi. Makanan bergizi minimal selama 3 bulan. Kalau 1 minggu enggak apa-apa. Kalau 2 minggu enggak apa-apa. 3 minggu enggak apa-apa. Kalau 3 bulan kasih makan anak-anak, bagaimana kira-kira? Siapa yang masakan? Siapa yang ingin? Makanya dibuatkan program kerjanya. Program kerjanya apalah? Yaitu apa? Program kerja kepada CSR, perusahaan-perusahaan. Kita datang ke sana. Nah, kemudian CSR kasih makanan tiap hari. Seperti ada di hotel-hotel. Jadi kan biasa kan makanan hotel itu ada. Jadi hotel itu kasih 50, dia sisihkan 50. Jadi kita carakan. Nah, persoalannya bagaimana biaya pengantarannya? Biaya pengantaran ke sana kan harus diantar juga. Nah, makanya kita komunikasi dengan lurah dan camat. Jadi sekali lagi dengan lurah camat, kemudian mas kader mengantarkan itu. Itulah yang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian itu yang kita lakukan MBG. Jadi makanan bersih gratis setiap MBG, setiap SPPG, Satuan Pemenuhan Gizi itu mereka tiap harinya memberi makan terhadap 200 orang. Ya, 200 orang terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi yang di bawah 2 tahun atau yang stunting. Kami udah kasihkan datanya. Di Makassar ini cukup banyak. Jadi setiap hari itu MBG itu menyisikan 1 KPPG itu, 1 SPPG, satuan itu kasih makan itu 200 orang gratis itu. Begitu. Itu di luar sekolah ya. Kan MBG kan di sekolah, ini kan di luar sekolah, di masyarakat gitu. Iya, gitu. Ini Pak, adakah inovasi atau program baru dari pemerintahan Mulia dengan pemerintahan sebelumnya? Apakah ada inovasi yang dilakukan oleh Dinas PPKB atau melalui programnya Bapak dan Ibu? Ya, jadi program 1, saya ulang lagi bahwa untuk menghadapi membebaskan anak dari stunting secara cepat dan tepat hanya 1 cara. Kasih makan mereka 3 bulan sampai 6 bulan. Kasih vitamin itu. Bukan dikasihkan telur 1 rak 2 rak, enggak. Kalau dikasih 1 rak 2 rak, itu 2 rak dikasih, besoknya dijual mamanya. Kan ini kan orang-orang enggak mampu ini semua. Ini kan persoalannya ini. Ya, yang kedua, dikasih susu. Susu itu kita kasih selalu susu. 1 bulan kasih susu ini. Bahkan susunya. Dikasih susu, apa yang terjadi? Susunya dia jual ke toko untuk belikan yang lain. Karena mesti ada kebutuhan. Padahal kita mau kasih makan anaknya ini. Nah, caranya bagaimana? Susunya itu kalau kita mau kasih sumbangan, kita potong dosnya, kasih terbuka itu. Yang kedua caranya, harus kita antarkan makanan tiap hari. Harus dikasih makan tiap hari. Itulah tugas kita. Dan itu kita lakukan. Kemudian makanya program kita nanti adalah Dashat namanya. Dashat Mulia. Dapur sehat atasi stunting, mulia adanya. Wih, keren kan? Dashat Mulia ini apa? Nah, Dashat Mulia itu saya selalu mengatakan dia punya tagline-nya dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kayak anunya TNI ABRI. Jadi kayak Manunggal ABRI. Kenapa? Yang masak Dashat itu adalah yang masak itu makanan sehatnya adalah masyarakat. Masyarakat namanya Poktan, kelompok Pokmas, kelompok masyarakat yang memasak itu, kemudian mereka masak, kita kasih saya dananya, mereka masak, kemudian mereka yang mengantarkan adalah kader, yang makan adalah tetangganya sendiri. Tetangganya itu yang stunting. Nah, jadi bukan tetangganya sembarang, udah bahaya juga. Jadi itu namanya Dashat Mulia ini nanti dikasih makan begitu program kita tahun 2026. Mudah-mudahan ini terrealisasi. Jadi mereka dikasih makan. Kenapa? Yang bukan kita yang belikan makanan, tapi masyarakat sendiri yang masak. Jadi apa? UMKM bergerak, ya, masyarakatnya kadernya bisa berinovasi sendiri, beraktivitas, mereka dapat pendapatan dari itu. Nah, kemudian anak-anak bebas stunting. Nah, itu program kita ke depannya. Dashat Mulia begitu, ya. Dashat Mulia. Ya. Ini Pak, terima kasih tadi penjelasannya Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir.
Oh jangan terakhir deh, masih panjang, saya masih banyak mau bicara ini. Ya, Bang. Apa pesan Bapak selaku Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Makassar kepada masyarakat bagaimana peran keluarga dalam mencegah stunting di generasi sekarang? Ya, stunting adalah masalah yang menjadi program pemerintah pusat. Sejak beberapa presiden yang lalu sudah mengatakan bahwa stunting ini menjadi tugas utama kita. Salah satunya tentunya drive ke bawah ke dinas dan tentunya ke SKPD terkait. Nah, oleh sebab itu yang kita lakukan pertama sekarang ini kita menyatakan bahwa stunting adalah musuh kita bersama. Ya. Stunting inilah membebaskan kita dari, jangan menganggap stunting itu bahwa suatu aib. Bukan aib bagi keluarga. Jadi jangan disembunyikan anaknya kalau tidak sehat. Kan ada juga orang merasa malu. Anakku sakit disembunyikan, anakku kecil disembunyikan, nggak boleh, harus disampaikan sama kita supaya kita cepat berikan perhatian. Yang kedua, yang paling penting bahwa bagi ibu-ibu yang terdata dan kami ingin memberikan bantuan, tolong diterima. Nah itu jangan dimakan mamanya yang makan, bapaknya yang makan. Ini kan kita saran di masyarakat. Rata-rata kita kasih makanan 2 sendok anaknya, 3 sendok anaknya, habis bapaknya, habis mamanya. Apalagi kalau bapaknya dari kerjanya, selesai itu. Nah ini persoalan, nah itu. Dan memang yang kita harus perhatikan sini harus pendampingan kader. Yang ketiga bahwa pola hidup sehat. Persoalannya bagaimana mau hidup sehat orang kalau kehidupan juga di bawah rata-rata? Tidak bisa, pasti tidak bisa. Makanya kita harus memberikan perhatian lebih kepada mereka, pada masyarakat tersebut. Nah ini yang saran saya kepada masyarakat, bahwa ayo kita sama-sama mempunyai tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Bagaimana tanggung jawab ini menjadi simbiosis mutualisme yang saling berangkulan. Jangan tanggung jawab ini kan pemerintah. Nah ibu sebagai orang tua harus punya tanggung jawab juga, tanggung jawab menjaga anaknya. Nah ini yang perlu kita lakukan semua ke depannya. Itu aja deh kalau saya. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa atas tadi beberapa pandangan dari Bapak Kepala Dinas. Dan saya rasa juga Pak bahwa untuk salah satu pencegahan stunting itu bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota ataupun kabupaten dan serta keluarga-keluarga itu saling berperan aktif. Harus. Sebenarnya pemerintah selalu terbuka kepada masyarakat. Ketika masyarakat ingin meminta bantuan, silahkan. Bisa, betul. Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa ternyata banyak sekali program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ya salah satunya itu Dasat Mulia. Pak. Nah, mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih Dek Dini yang kasih ya. Ya mungkin ada statement terakhir Pak dari kita. Statement terakhir. Kalau saya punya punya tagline kita, bersama kita wujudkan bangga kencana demi keluarga tangguh generasi unggul menuju Makassar mulia. Ya itu ya. Itu saya punya tagline kita ya. Oke. Ya terima kasih saya ucapkan Pak kepada Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI, selaku narasumber GoFood kita pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman dapat menantikan episode GoFood selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.